Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga semuanya lah, ya. Di video hari ini, saya akan membahas kembali mengenai sebuah aplikasi yang semalam udah saya bahas, ya. Namanya aplikasi BBH, oke, yang dipercaya oleh beberapa kelompok orang sebagai aplikasi penghasil uang, dan ternyata setelah saya pahami, oke, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan saya ya tentang investasi bodong, ternyata untuk BBH ini sangat jelas investasi bodong, money game, skema ponzi, ya. Investasi bodong yang menggunakan sistem warisan berantai, yang dimana para leader membodohi orang-orang yang di bawah, orang-orang yang awam bermimpi mau dapat uang banyak, seperti itu ya, padahal mereka aslinya dalam proses penipuan. Oke, ini untuk marketing plan kan kemarin udah saya bahas ya di video di bawah video ini. Itu materi semalam ya, yang di layar sekarang ini. Jadi yang belum nonton itu silakan nonton di video saya sebelumnya. Tapi di video ini saya nggak membahas ini ya. Di materi video ini itu saya lebih kayak membahas dari segi legalitas. Oke. Betapa pentingnya sebuah legalitas ya, dan ini mungkin mengarahnya ke OJK ya teman-teman ya. Bagi saya itu sangat penting lah ya, legalitas dari BBH ini, dari izin OJK. Oke, karena begini, aplikasi ini kan menampung uang masyarakat. Oke, menampung uang orang yang deposit ke dalam aplikasinya ya teman-teman ya. Jadi ada pengimpunan dana gitu untuk perlindungan hukum ya mengenai perusahaan ya, tempat kalian berinvestasi ataupun aplikasi, ataupun perlindungan keamanan uang kalian di sana ya, supaya nggak digelapkan ya, tentunya itu ada namanya legalitas. Oke, dan menurut saya ini BBH ini ke OJK ya, tergantung ya teman-teman ya. Ada juga yang dari Bapepti kayak perdagangan broker cryptocurrency ya, forex, emas juga kalau nggak salah saya di Bapepti juga gitu. Jadi kita langsung cek untuk legalitas dari BBH ya, yang dimana sebelumnya saya sudah menyarankan untuk kalian hindari gitu ya. Oke, kita langsung aja, caranya mudah, kalian ikuti aja saya ya. Oke, jadi untuk ngecek legalitas suatu investasi ya yang di bawah naungan OJK, itu kita bisa ceknya di WhatsApp kontak resmi OJK ya. Contoh seperti aplikasi yang sebelum-sebelumnya yang saya cek ya, kayak Mitra Sisuka, Pegadaian, dan juga banyak lagi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Pegadaian itu terdaftar ya, aplikasi Pegadaian kayak investasi bibit gitu ya. Nah, Mitra Sisuka ini tidak terdaftar dan kemarin baru scam juga. Ini kontak OJK ya, dan saya juga selalu tampilkan di deskripsi. Jadi kita cuman ketik nama aplikasinya di kolom chat dari OJK. Jadi nanti OJK akan mendeteksi aplikasi yang sedang kalian tanya ya. Untuk nomor OJK ini nih, nomor resmi ya.
Kalian bisa cek juga melalui WhatsApp sendiri gitu. Oke, kita ketik untuk BBH ya. Sebenarnya saya nggak terlalu mau cari informasi mengenai kepanjangan dari BBH ini apa gitu, karena menurut saya nggak terlalu penting. Tapi kalau untuk keyword di OJK biasanya kalau kesingkatan pun biasanya terdeteksi ya, ada atau enggak terdaftar. Oke, kalau jawaban OJK seperti ini itu enggak terdaftar ya teman-teman ya, beda sama yang terdaftar. Contohnya kayak pegadaian tadi ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Atau contoh lainnya yang terdaftar kayak investasi reksadana bibit ya. Oke, bibit itu terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman ya. Nah ini, oke, jadi oke, kalau kita main yang singkatan juga, ini kan BBH nih. Yang tahu untuk kepanjangan BBH, silakan ketik di sini ya. Dan itu saya yakin itu nggak ada untuk legalitasnya, karena nggak mungkin ya OJK melegalkan yang namanya skema Ponzi. Contoh yang pakai singkatan kayak Bank BNI ya, Bank Negara Indonesia disingkat BNI. Kita cek. Oke, keluar ya. Jadi walaupun singkatan, kalau terdaftar di OJK pasti akan keluar. Kalau terdaftar, kalau enggak ya enggak. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi dari video ini itu saya bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya untuk aplikasi ataupun apapun itu ya, organisasi atau perusahaan atau wadah investasi ya, yang memegang uang dari banyak orang, dari beberapa orang lah gitu ya, itu wajib ya yang namanya untuk memiliki legalitas terkait regulasi yang terkait ya. Jadi itulah ya, kalau menurut saya itu adalah perlindungan hukum ya mengenai investasi tersebut. Kalau nggak ada legalitas ya, dan aplikasi itu berani nampung uang orang dan di dalamnya skema Ponzi, ya nggak ada bedanya ya dengan kasus-kasus yang sudah gitu ya. Ada Yagul banyak ya, Enel, AGT, Redford, ROBD, Excel Group, CSP Mine, Kompas gitu ya, Kompas yang Ponzi itu. Nah udah banyak sekali Ponzi besar yang udah menjanjikan orang dan ujung-ujungnya kabur gitu, dan itu tanpa legalitas gitu. Kalaupun ada yang mereka menampilkan legalitas, palingan itu legalitas yang sifatnya seperti dari luar lah gitu ya, dibuat dalam kata bahasa Inggris dari Amerika untuk sertifikatnya. Nah pertanyaannya simpel aja ya, kalian tinggal di Indonesia, harusnya kalian ikut terkait dengan peraturan pemerintah tentang kelegalitasan dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia gitu. Jadi yang dari luar negeri itu belum tentu aman. Kalaupun memang ada legalitas dari sana, dari luar sana, coba dipikir ya, ketika aplikasinya bermasalah ya, terus untuk penarikan nggak bisa, apa iya kalian akan melakukan demo ke sana gitu, untuk ke kantor dari yang memberikan legalitas gitu ya.
itu nggak mungkin gitu loh teman. Kalaupun mungkin kalian keluar negeri sana mengeluarkan biaya ya, yang dimana kemungkinan besar lebih besar uang yang kalian keluarkan untuk menuntut ke sana ya, ketimbang uang yang akan kalian dapatkan dari aplikasi itu. Jadi nggak logika aja lah kalau kalian berinvestasi dari aplikasi yang datangnya entah berantah sosok dari luar gitu ya. Mending cari yang di Indonesia aja gitu ya. Sebenarnya banyak sekali investasi itu, ide investasi itu banyak. Terserah kalian kalau mau main yang online, itu hak kalian. Kalau main yang konvensional kayak usaha atau investasi tanah atau apapun itu juga pilihan juga ya. Tapi kalau yang digital ya kebanyakan sekarang ini adalah banyak sekali beredar investasi bodong. Hati-hati gitu ya, mending cari yang udah izin OJK aja lah sama Bapepti dan juga regulasi yang terkait. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan perdebatan ya silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.